Kelahiran Pedang Iblis bab 281 Kebaikan. Elemen mantra bayangan sangat langka dan sulit untuk ditiru. Nuh tidak bisa menolak kesempatan untuk mendapatkan yang bisa digunakan sampai peringkat keempat. Tawaran itu terlalu menarik. Lagi pula, mantra yang bisa dia gunakan saat itu adalah bentuk iblis dan uap. Semua mantranya yang lain terlalu lemah atau tidak cocok untuk gaya bertarungnya. Sederhananya, dia perlu memiliki variasi serangan yang lebih besar. HMPH, kamu harus mengumpulkan beberapa pahala terlebih dahulu daripada langsung meminta mantra. Gadis itu mendengus pada lamaran Noah. Dia tidak bisa begitu saja memberikan gulungan berharga kepada seseorang yang tidak bisa dia percayai. Namun, Nuh tersenyum tak tahu malu pada teguran itu saat dia menjawab. Kamu mengontrol formasi di seluruh negeri kan? Artinya aku tidak bisa pergi tanpa persetujuanmu. Beri aku mantranya dan lepaskan aku setelah aku mengumpulkan cukup banyak jasa. Gadis itu memasang ekspresi termenung pada penjelasan itu. Kata-kata Nuh masuk akal. Dia pasti sudah pergi jika dia punya kesempatan. Satu-satunya hal yang memaksanya untuk tetap tinggal adalah formasi pertahanan leluhurnya. Namun, dia hanya seorang pejuang pada saat itu. Dia membutuhkan insentif untuk menjadi seorang prajurit. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar akan berjuang untuk kami. Aku tidak percaya padamu. Itu adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya setelah dia memikirkan situasinya. Nuh mengangkat bahu dan merentangkan tangan dengan sikap tak peduli. Itu masalahmu, kamu harus membayar harga yang tepat jika kamu ingin menggunakanku. Selain itu, memiliki mantra lain akan meningkatkan kecakapan bertarungku, artinya aku akan menjadi prajurit yang lebih kuat di bawah komandomu. Dia tidak akan rugi. Dia telah mengancam para prajurit itu dengan nyawanya sendiri, tidak ada yang bisa membuatnya mundur. Keheningan jatuh di aula, bahkan para pembudidaya lainnya merasa bahwa kata-kata Nuh itu benar. Mereka berjuang karena keterikatan mereka pada negara, imbalan mereka adalah kedamaian yang mereka raih dengan darah dan keringat mereka. Nuh, bagaimanapun, adalah orang luar, dia tidak memiliki keterikatan dengan tanah mereka, dia menerima untuk berperang dengan mereka hanya untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Kalian orang luar benar-benar tidak mungkin. Setuju, Logan akan pergi bersamamu dan menjelaskan situasi kita. Dia kemudian menoleh ke Logan. Tetapkan syarat untuk pembebasannya dan berikan dia salah satu kamar di perbatasan kota. Saya yakin dia tidak akan mengeluh tentang keadaan tempat tinggal itu. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memecat semua orang kecuali dua pelindungnya. Nuh berdiri dan mengikuti Logan dengan santai, dia sama sekali tidak terlihat seperti tahanan. Ketika semua orang telah pergi, gadis itu menghela nafas panjang dan memukul kursi singgasananya dengan marah. Lisa, kamu tidak bisa terus mempercayai orang luar. Salah satu pria di sebelahnya berbicara dengan lembut. Dan apa yang harus saya lakukan? Dia benar. Seluruh negeri ini adalah penjara dan kami tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kami membutuhkan bantuan dari luar. Lisa dengan marah menjawab. Kata-kata Noah telah membuatnya gelisah. Nyonya, Anda tidak dapat mengharapkan orang luar untuk melawan kekaisaran hanya karena sedikit sumber daya kultivasi. Pria lain berbicara, mereka tampaknya lebih dari sekadar penjaga untuknya. Pengepungan konstan kekaisaran terus melemahkan kita dan tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Perang kita hanya bisa berakhir dengan dua cara. Negara kita ditaklukkan dan kita menjadi budak atau kekuatan eksternal membantu kita menang. Lisa meletakkan kedua tangannya di dahinya, mahkota di sana terasa lebih berat setiap hari.
apakah Anda bersedia menghabiskan semua cadangan kami karena taruhan Anda pada orang luar yang menjanjikan? Lisa menghela nafas lagi pada kata-kata itu. Saya bersedia melakukan lebih dari itu jika itu berarti menyelamatkan rakyat saya. Sementara itu, Nuh mengikuti Logan menuju perbatasan kota. Logan sedang menceritakan kisah negaranya secara detail. Ia ingin memberikan gambaran yang jelas kepada Nuh. Nenek moyang kita menggunakan hidupnya untuk memberdayakan formasi, mencegah kultivator manapun dengan seorang dantian berpangkat heroik atau lebih untuk memasuki negara. Namun, itu hanyalah awal dari masalah kita. Kekaisaran memiliki jumlah pembudidaya yang tampaknya tak terbatas di barisan manusia. Negara kecil kami tidak dapat menandingi serangan puluhan ribu tentara. Kami terpaksa membuat kesepakatan lebih lanjut dengan kekaisaran untuk memastikan kelangsungan hidup kami. Kami menyerahkan semua teknik kultivasi, sumber daya, dan rune kesiar kami dengan peringkat di atas ketiga untuk membatasi serangan kekaisaran. Kami menghalangi perjalanan kultivasi kami sendiri untuk menciptakan medan perang yang adil antara kedua negara kami. Namun, kami telah melebih-lebihkan kesetiaan prajurit kami yang lebih kuat. Tanpa sumber daya untuk terus berkultivasi, sebagian besar pembudidaya kami di jajaran heroik memilih untuk meninggalkan negara itu untuk bergabung dengan kekaisaran. Mereka yang memilih untuk tinggal perlahan-lahan mati seiring waktu. Hanya beberapa dekade yang lalu prajurit terakhir kami di jajaran heroik meninggal karena usia tua. Nuh mendengarkan ceritanya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mulai mengerti mengapa negara itu tidak memiliki kultivator yang kuat. Bagaimana dengan menciptakan teknik? Nuh hanya bisa bertanya, sepertinya itu satu-satunya pilihan mereka. Namun, Logan menggelengkan kepalanya. Pengetahuan kami tidak pernah sebesar itu di bidang itu. Ketika leluhur meninggal dan pembudidaya kuat lainnya pergi, setiap informasi yang kami miliki tentang prasasti dan formasi hilang. Kami terjebak dalam barisan manusia selamanya. Nuh mengangguk mengerti. Bangsa Utra memiliki akademi dan kekuatan pusat yang telah mengumpulkan pengetahuan selama 2000 tahun. Royals telah banyak berinvestasi dalam penciptaan master prasasti. Namun, bahkan keluarga bangsawan yang kuat berjuang untuk menciptakan teknik, tidak heran jika bangsa Odrea menderita masalah yang sama. Lalu, mengapa kamu memberikan gulungan kepada orang luar? Noah bisa menebak ada yang tidak beres. Lisa terlalu cepat menerima kondisinya. Lady Lisa sangat percaya bahwa satu-satunya harapan kita adalah pada orang luar yang menjanjikan. Kamu bukan yang pertama yang dia coba bawa ke pihak kita dan aku yakin tidak akan menjadi yang terakhir. Dia pada dasarnya berharap seseorang akan membalas kebaikannya. Di masa depan. Kelahiran Pedang Iblis bab 282 delusi. Membalas kebaikannya. Apakah dia mengalami delusi? Nuh mengerti bahwa situasi mereka rumit. Mereka tertutup di negara mereka, tidak dapat menjangkau dunia luar untuk meminta bantuan. Kekaisaran ada di sekitar mereka, mencegah bantuan dari luar. Juga, mereka tidak memiliki sarana untuk menjadi lebih kuat. Mereka hanya bisa menyaksikan pasukan mereka perlahan-lahan berkurang jumlahnya melawan serangan kekaisaran yang tak ada habisnya. Satu-satunya harapan mereka adalah pada satu-satunya pembudidaya yang melintasi perbatasan mereka secara tidak sengaja. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator tunggal? Kekaisaran memiliki dewa terkutuk sebagai pemimpinnya. Nuh memahami mereka, tetapi dia masih berpikir bahwa pendekatan mereka sangat bodoh. Lisa berharap seorang kultivator tunggal akan mengasihani dia dan membantu mereka dari luar negeri. Ini benar-benar sembrono.
Siapa yang menginginkan permusuhan dari Tuhan? Siapa yang akan mengorbankan prospeknya untuk menyelamatkan negara yang tidak memiliki ikatan dengannya? Jawabannya sederhana, tidak ada. Dia pasti sangat putus asa berharap penjahat menjadi pahlawan. Nuh hanya bisa mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Kekaisaran mengawasi dengan penuh perhatian siapapun yang keluar dari perbatasan kami. Kami tidak dapat meminta bantuan dari luar atau mengumpulkan teknik kultivasi. Kami akan perlahan-lahan menghilang di bawah serangannya atau mengubah seseorang menjadi tujuan kami. Logan menjelaskan. Jadi apa? Kamu memberikan mantra dan sumber daya kepada siapapun yang tampaknya menjanjikan? Logan mengangguk pada pertanyaan Nuh. Itu masih lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Percakapan mereka diakhiri dengan kalimat itu. Noah membatasi dirinya untuk mengikuti Logan setelah itu. Mereka mencapai perbatasan kota. Jumlah Brett di udara sangat sedikit sehingga Noah bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang masih mencapai peringkat ketiga dan Tian di sana. Ini adalah tempat tinggalmu. Kamu akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Ada pertempuran setiap bulan, kami akan memanggilmu dalam 2 minggu untuk menjelaskan bagaimana pertempuran kita terjadi. Logan berbicara, mengarahkan tangannya ke Flat kecil dan Bao. Tidak, aku akan ikut pertempuran setelah itu, aku butuh waktu untuk bersiap dan mempelajari mantra baru itu. Nuh segera menolak perintah Logan, 2 minggu terlalu singkat untuk apa yang ada dalam pikirannya. Terserah Anda. Token ini berisi beberapa informasi dasar tentang kota dan Anda dapat menggunakannya untuk menghubungi saya. Kami akan meninjau ketentuan pembebasan Anda dalam 1,5 bulan kemudian. Logan menghela nafas dan memberikan tanda kepada Noah sebelum pergi. Nuh akhirnya sendirian lagi. Apa yang akan saya lakukan jika saya berada dalam situasi mereka? Noah tanpa sadar memasuki flat itu, kotor dan tidak ada tanda-tanda prasasti. Itu hanya sebuah ruangan sederhana. Dikelilingi oleh musuh yang dipimpin oleh dewa, tanpa sumber daya atau teknik apapun untuk menjadi lebih kuat. Menyaksikan orang-orangku terus-menerus mati dalam perang tanpa akhir. Dia bisa mengerti betapa putus asanya Lisa, dia bisa membayangkan mengapa dia akhirnya memilih untuk berharap pada orang luar. Dia tidak punya pilihan. Yah, saya mungkin akan mencoba melarikan diri tetapi saya tidak memiliki keterikatan pada negara ini atau pada orang-orang ini. Saya juga tidak percaya diri untuk lolos dari interogasi mereka setelah saya keluar dari sini. Sungguh situasi yang berantakan. Dia tidak keberatan memperebutkan sumber daya, rencananya adalah menjadi tentara bayaran selama ini. Apa yang dia khawatirkan adalah konsekuensi yang akan dihasilkan oleh pertarungannya di negara itu begitu dia meninggalkannya. Yah. Masih terlalu dini untuk memikirkan itu, aku harus fokus untuk meningkatkan kecakapan bertarungku sekarang. Prospek perang telah mengubah prioritas Nuh. Dia ingin menunggu lautan kesadarannya mencapai peringkat ketiga sebelum mencoba beberapa eksperimennya. Tetapi dia perlu meningkatkan kemampuan bertarungnya sebanyak yang dia bisa sebelum pertempuran dimulai. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah penciptaan pedang iblis. Eksperimen saya sebelumnya berakhir dengan pecahan dengan kekuatan di tingkat menengah dari peringkat kedua. Aku sekarang memiliki Brett cair di dantianku dan pikiranku juga telah meningkat. Mengingat bahwa aku akan menambahkan lebih banyak material peringkat 4 ke dalam penempaan, aku seharusnya dapat menciptakan sesuatu di puncak peringkat kedua. Nuh secara akurat menganalisis materi yang dimilikinya, dia tahu bahwa produk jadi dan stabil yang dibuat dengan cara itu dapat menandingi kekuatan kultivator peringkat 2 puncak.
Aku tidak akan bisa melawan pembudidaya di peringkat ketiga, tetapi, dengan senjata itu dan mantraku, aku seharusnya tidak memiliki masalah melawan mereka yang berada di tahap solid di peringkat kedua. Nuh tidak membuang waktu, dia duduk di lantai yang kotor dan mengeluarkan salah satu ember tersegel dari space ring miliknya, bersama dengan material lainnya. Tulang bunglon andit untuk mencegah asap mantra saya menghancurkan bahan lainnya, sisik terenggiling buta untuk kekokohan. Paku landak rabit untuk ketajaman lebih lanjut dan untuk memperbaiki tempat kosong. 3 bahan peringkat 4 yang berasal dari binatang ajaib dari elemen kegelapan dan saya memiliki cukup bahan untuk sekitar 30 percobaan. Saya telah memutuskan tata letak dasar pedang sejak lama, sekarang saya hanya harus terbiasa dengan interaksi antara bahan-bahan ini. Nuh telah menghabiskan waktu lama berlatih dalam metode penempaan elemental dan telah mengumpulkan banyak bahan selama setahun bersama kelompok berburu kur. Sayang sekali menggunakan bahan-bahan ini sebelum aku menjadi penyihir peringkat 3. Tetapi aku tidak punya pilihan, aku tidak bisa berperang tanpa persiapan. Nuh menghela nafas saat melihat bahan-bahannya yang berharga tetapi memutuskan untuk menggunakannya. Dia bisa membeli lebih banyak lagi di masa depan, hidupnya jauh lebih penting. Kemudian, ketukan keras terdengar dari pintu kamarnya. Nuh membukanya dan menemukan seorang prajurit dengan gulungan tua di tangannya. Kamu lebih baik layak mendapatkan kepercayaan Tuhan. Prajurit itu menyerahkan gulungan itu kepada Nuh dan meninggalkan daerah itu. Mereka benar-benar tidak menyukaiku. Nuh menggelengkan kepalanya secara internal dan melirik gulungan di tangannya. Kata-kata gemetar mental tertulis dengan jelas di atasnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 283 kamar. Mantra tremor mental, hingga peringkat 4, terbatas pada elemen kegelapan. Fokuskan energi mental Anda ke dalam gelombang kejut untuk menggoyahkan atau menghancurkan pikiran lawan. Gelombang kejut menyembur dari mata sehingga penggunaan yang berlebihan akan menekan organ tersebut. Ini bisa sangat berguna dalam pertempuran melawan manusia, tapi aku tidak tahu keefektifannya melawan binatang buas. Begitu dia membaca efek mantranya, Nuh sudah bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Itu seharusnya cukup efektif melawan kultivator dengan lautan kesadaran yang lebih lemah daripada milikku, sementara itu setidaknya harus membingungkan mereka yang ada di tuasku. Kualitas terkuatnya adalah sulit untuk bertahan dari serangan mental sementara kelemahannya adalah kebutuhan untuk melihat kepala musuhku. Secara keseluruhan, itu seharusnya mantra yang cukup bisa diandalkan. Nuh puas dengan mantranya, dia tidak berharap kurang dari sesuatu yang terbatas pada elemen kegelapan. Aku harus mempelajari ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan penempaanku. Aku tidak tahu berapa banyak kerusakan yang akan aku timbulkan. Nuh melihat ke kamar yang tampak rapuh yang menjadi tempat tinggalnya dengan ketakutan. Sungguh keajaiban jika itu bisa bertahan satu ledakan. Dia tahu konsekuensi dari kegagalan dalam proses penempaan dan, pada saat itu, energi yang dimasukkan ke dalam itemnya akan jauh lebih besar dibandingkan eksperimen sebelumnya. Kurasa mereka akan memberiku ruang yang diperkuat setelah yang ini meledak. Nuh menaruh pikiran itu di benaknya dan fokus mempelajari mantra baru. Dia hanya punya waktu 1,5 bulan untuk mempersiapkan perang, dia tidak bisa membuang waktu memikirkan konsekuensi dari prasastinya. Seminggu berlalu sebelum dia dapat sepenuhnya menghafal diagram mantra getaran mental, bagaimanapun juga bola mentalnya telah sangat membesar, diagram itu tidak menimbulkan banyak tantangan. Nuh segera menguji mantranya. Sejumlah besar energi mental dikeluarkan saat diagram terbentuk di benaknya.
Kemudian, dinding bola mentalnya mulai bergetar dan mengeluarkan suara mendengung yang diarahkan ke mata Nuh. Ada vas yang tampak sederhana di depannya yang telah diletakkan Nuh di sana sebagai sasaran. Penglihatannya kabur sesaat sebelum kembali ke keadaan normalnya. Nuh merasakan matanya terbakar selama beberapa detik sebelum sifat regeneratif tubuhnya bertindak untuk menyembuhkan kerusakan apapun. Itu menyakitkan. Buntut di mataku juga kuat. Nah, tubuh saya harus mampu meniadakan efek negatif apapun dalam bentuk kekuatannya. Bentuk yang diberdayakan hanyalah saat cairan nafas di sekitar jantungnya disuntikkan ke dalam sistem peredaran darahnya. Cederanya akan sembuh lebih cepat dalam keadaan itu. Jelas untuk berpikir bahwa efek negatif dari mantra akan sangat berkurang dalam bentuk itu. Nuh memijat pelipisnya sebelum memeriksa vas yang telah menahan serangan mentalnya. Ada sedikit retakan di seluruh sosoknya. Nuh hanya bisa mengangguk puas melihat pemandangan itu. Serangan dengan energi mental mampu mempengaruhi dunia material sejauh ini. Saya tidak sabar untuk menguji kekuatannya kepada seorang kultivator sejati. Dia sangat bersemangat dengan serangan baru yang sepertinya tidak menghalangi gaya bertarungnya sedikit pun. Masalah dengan mantra sudah diatur, sekarang saatnya untuk memalsukan. Suatu hari setelah Nuh menghafal mantra barunya, Logan dengan tergesa-gesa berjalan menuju pinggiran kota. Dia telah menerima laporan belum lama ini dari salah satu tentara yang ditempatkan di sana. Laporan tersebut berbicara tentang semacam ledakan. Itu adalah area di mana orang baru itu ditempatkan. Kuharap dia belum menimbulkan masalah. Pikir Logan, membayangkan pria berwajah muda dengan mata dingin di benaknya. Namun, harapan Logan segera hancur. Tentara mengepung area di sekitar tempat tinggal Nuh dengan ekspresi tegas. Mereka dengan hati-hati melihat ke arah pria yang duduk bersila di tengah lantai kamarnya. Adapun mengapa mereka bisa mengawasinya dari posisi mereka, itu karena tidak ada dinding yang menghalangi pandangan mereka. Apa yang telah terjadi? Logan berteriak ke arah salah satu prajurit. Tuan, kami tidak begitu yakin. Kami mendengar ledakan jadi kami segera datang ke sini tapi yang bisa kami lihat hanyalah awan hitam yang menghabiskan semua yang ada di jalurnya. Untungnya, sekarang sudah menyebar, saya tidak berpikir bahwa bangunan lain akan tetap berdiri jika tidak. Tatapan prajurit itu tidak meninggalkan Nuh bahkan untuk sesaat, dia takut dia akan menyebabkan kekacauan lagi jika dia tidak diawasi. Adam, kan, mau menjelaskan. Logan mengalihkan perhatiannya ke arah Noah dan memanggilnya dengan kata-kata marah. Oh, selamat pagi untukmu juga. Yah, sederhananya, sepertinya aku salah menilai kekokohan kamarku. Aku yakin kamar yang diperkuat akan lebih cocok untukku. Nuh tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia berbicara. Dia jelas telah gagal dalam penempaan tetapi energi yang dilepaskan oleh malam ledakan melampaui prediksinya. Ledakan itu langsung meledakkan dinding ruangan dan butuh seluruh konsentrasinya untuk mengendalikan awan hitam yang tercipta setelah itu. Aku tidak sabar untuk memusatkan semua kekuatan ini dalam pedang. Kekuatanku akan meningkat satu tingkat penuh. Logan memperhatikan dengan tidak percaya pemuda yang meminta kamar yang lebih baik dengan senyum di wajahnya. Apakah dia gila? Dia baru saja menghancurkan sebuah rumah. Kemudian, perhatiannya beralih ke pakaian Nuh. Mereka robek di banyak bagian dan ada noda merah di lengan bajunya yang terbakar. Ledakan itu tidak sepenuhnya berbahaya baginya. Apakah kamu yakin tidak akan bunuh diri? Ruangan yang diperkuat akan berisi ledakan, kamu harus menanggung sebagian besar kekuatannya.
Nuh segera berdiri dan membungkuk. Dia menyadari bahaya yang terlibat dengan metode penempaan elemental. Tidak ada alasan untuk menolak tawaran itu. Baiklah, kami memiliki beberapa kamar kosong untukmu. Aku hanya perlu memberitahu Tuhan tentang hal itu. Logan berbicara dan hendak berbalik ketika Noah memotongnya. Saya sarankan Anda memberi saya sesuatu yang dapat menangani pembudidaya peringkat 3. Saya percaya bahwa yang dibuat untuk pembudidaya peringkat 2 tidak akan bertahan sebulan penuh. Kelahiran pedang iblis bab 284 pedang. Sebulan perlahan berlalu. Nuh berhasil dipindahkan ke ruang yang diperkuat. Para pembudidaya di negara Odrea tidak dapat melakukan prasasti sehingga ruang prasasti mereka sebagian besar kosong. Satu-satunya kamar yang ditempati adalah kamar dengan kepadatan nafas yang lebih tinggi tetapi Nuh tidak menggunakannya. Ledakan terdengar terus-menerus di tempat tinggal baru Nuh. Orang-orang di sana menjadi terbiasa dengan kebisingan itu setelah beberapa waktu. Namun, ledakan tiba-tiba berhenti tepat seminggu sebelum pertempuran berikutnya dengan Kekaisaran. Logan telah menempatkan beberapa tentara di sebelah kamar Nuh untuk mengawasinya dan mereka segera melaporkan perubahan perilaku itu. Dia tidak bisa tidak khawatir dengan perilaku diam itu. Namun, semakin banyak hari berlalu dalam keheningan, tanggal pertempuran semakin dekat dan Nuh masih harus keluar ruangan. Aku harus melihatnya. Logan berpikir 2 hari sebelum pertempuran. Dia telah melihat keadaan Nuh setelah dia meledakkan flatnya sebelumnya. Ada kemungkinan dia telah mati dalam eksperimennya. Namun, pemandangan yang menyambutnya begitu memasuki kamar Noah ternyata cukup jauh dari ekspektasinya. Logan langsung membuka pintu. Dia tidak mengetuk atau mengumumkan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga dia adalah Kapten Nuh. Dia bisa bertindak bebas di sana. Apa yang dia lihat adalah Nuh dengan serius menatap pedang hitam. Bentuknya tidak rata dan cukup tebal, bahkan tidak memiliki pegangan. Namun demikian, itu memiliki sisi yang tajam dan jumlah bahaya yang dipancarkannya bahkan membuat Logan ragu pada saat itu. Katakan padaku. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk memblokir serangan dengan ini? Nuh berbicara tanpa mengalihkan pandangannya dari pedang. Dia dengan sungguh-sungguh memeriksa setiap detail ciptaannya. Tidak. Logan menjawab dengan jujur. Dia adalah seorang kultivator di tahap solid dari peringkat kedua dan Tian, kekuatannya 1 langkah di atas Nuh. Namun, saat melihat senjata itu, kepercayaan dirinya pun goyah. Mau bagaimana lagi, pedang itu memancarkan aura tak menyenangkan, tubuhnya yang tebal memancarkan perasaan tajam yang sama sekali tidak sesuai dengan bentuknya. Benda apa itu? Bersamaan dengan ketajaman itu, Logan juga merasakan sifat penghancur bawaan. Senjata itu tampaknya diciptakan dengan tujuan tunggal untuk menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Bagus. Nuh dengan jelas menjawab dan menyimpan pedang di cincin luar angkasanya. Namun dia tidak bergerak, dia berdiri diam dengan pikiran terfokus pada perangkat yang menahan bilahnya. Itu tidak mempengaruhi cincinnya, aku bisa menyimpannya. Nuh menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa lantai dimensi terpisah tidak terpengaruh oleh kehancuran pedang. Apa itu? Dia bertanya. Dia akhirnya bisa fokus pada prajurit itu. Pertempuran dalam 2 hari, kita harus bersiap. Logan menjawab dan Nuh mengangguk pada kata-kata itu. Aku butuh 1 hari lagi dan kemudian aku akan bergabung denganmu. Nuh memancarkan aura tajam saat dia berbicara, pikirannya masih terpengaruh oleh penempaan baru-baru ini. Baiklah, temui aku di gedung pusat. Logan menelan ludah sebelum mengucapkan kata-kata itu, suasana di ruangan itu terlalu tegang untuk dia bertingkah normal.
Dia segera keluar dari kamar. Setelah itu, dia tidak ingin berada dalam situasi itu bahkan lebih lama lagi. Yah, itu penilaian yang jujur, Nuh tersenyum. Ciptaannya baru-baru ini membuatnya dalam suasana hati yang baik. Dia sangat senang akhirnya menciptakan sesuatu yang begitu kuat. 25 tulang bunglon Andit saya telah terbuang, tetapi yang ke-26 telah memberi saya kecakapan pertempuran di puncak peringkat kedua dan Tian. Mari kita jadikan 27 dan saya siap. Nuh melanjutkan penempaannya. Dia selalu bertarung dengan pedang di masing-masing tangan, dia tidak bisa membuat hanya satu pedang iblis. Bilah kedua dibuat dalam setengah hari dan merupakan produk yang lebih sempurna daripada yang pertama. Tubuhnya tidak setebal pedang lainnya dan bentuknya tampak lebih cocok untuk pertempuran. Nuh memegang pedang lainnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum berolahraga dengan senjata barunya. Bilah bertulis lebih berat dari pedang sebelumnya dan setiap serangan mereka melepaskan aura destruktif yang membuat prasasti di ruangan berkedip tanpa akhir. Kemudian, Nuh langsung melakukan bentuk kedua Ashura saat memasuki bentuk sebagian iblis. 6 pedang berasap menjadi satu saat dia menebas secara vertikal di dinding ruangan. Prasasti ruangan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan untuk mencegah kerusakan pada dinding dan mereka akhirnya menang melawan pukulan destruktif Nuh. Namun, penyok kecil masih muncul di dinding, prasasti pertahanan tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan itu. Ruangan ini dimaksudkan untuk pembudidaya peringkat 3 dan seranganku yang paling kuat hampir tidak bisa menggores permukaannya. Kecakapan bertarungku berada di puncak peringkat kedua, itulah yang terbaik yang bisa kudapatkan untuk saat ini. Nuh telah memutuskan untuk menempa pedang iblis sebelum mencapai peringkat ketiga lautan kesadaran karena dia ingin memiliki semacam asuransi selama perang. Dia terlalu lemah, dia hanya akan diinjak oleh pembudidaya peringkat 3. Namun, setelah akhirnya membuat senjatanya menempatkannya di puncak peringkat kedua, memberinya kepercayaan diri dalam pertempuran yang akan segera terjadi. Kondisi untuk pembebasan saya kemungkinan besar akan menyangkut jumlah pembunuhan yang saya lakukan dalam pertempuran. Senjata ini harus mengejutkan beberapa pembudidaya. Dia akhirnya menggunakan metode penempaan elemental untuk meningkatkan kekuatannya. Dia merasa seolah-olah usahanya yang terus-menerus pada akhirnya terbayar. Ini adalah prototipe, ada ruang besar untuk perbaikan, tetapi saya masih harus menunggu untuk menjadi penyihir peringkat 3 sebelum mencoba di tempat lain. Saat ini, aku seharusnya senang bahwa akhirnya aku memiliki senjata yang tidak terpengaruh oleh wujud iblisku. Asap hitam dari sebelumnya tidak mempengaruhi bilahnya sama sekali, mereka benar-benar beresonansi dengan mantranya, meningkatkan jumlah asapnya. Aku sebenarnya tidak sabar untuk menguji mereka dalam pertempuran, aku ingin tahu apa yang akan dikatakan Ivor saat melihat mereka. Dalam suasana hati seperti itulah dia pergi beristirahat, dia ingin berada dalam kondisi puncaknya sebelum perang. Kelahiran Pedang Iblis bab 285 Lembah. Nuh pergi ke gedung pusat kota saat fajar. Logan sedang menunggunya dengan pasukan kecil tentara, ekspresi mereka tegas dan fokus, bahkan suasana meramalkan hari yang berdarah. Ikuti aku. Logan berbicara begitu dia tiba dan membawanya ke perbatasan negara. Mereka melintasi apa yang tampak sebagai jalan utama menuju perbatasan timur. Nuh menduga bahwa itu pernah digunakan untuk menghubungkan kekaisaran dan bangsa Odrea. Kemudian, jalan itu berakhir di jurang yang diapit oleh 2 gunung tinggi. Tidak ada rerumputan atau tumbuh-tumbuhan di dataran lembah, hanya tanah coklat tak bernyawa dengan corak warna merah.
Disinilah kita bertempur selama ratusan tahun terakhir. Ini adalah titik terlemah dari formasi dan juga medan perang yang diputuskan dalam kesepakatan kita dengan kekaisaran. Logan menjelaskan. Nuh memandang lingkungan dengan ketakutan. Lembah hanya memungkinkan serangan frontal, itu bukan tempat di mana seseorang dapat melakukan rencana pertempuran yang rumit. Ratusan tahun pertempuran telah mulai mengubah warna medan. Pertempuran akan lebih kacau dari yang kukira. Bagaimana cara kerjanya? Nuh bertanya setelah dia memiliki gambaran umum tentang medan perang. Kami berkumpul di sini setiap bulan, 1000 tentara untuk setiap sisi. Aturan membatasi jumlah pembudidaya peringkat 3 menjadi 50 dan pembudidaya peringkat 2 di panggung padat menjadi 200. Tempat lainnya ditempati secara bebas oleh siapapun di bawah level itu. Jadi, pada dasarnya aku adalah umpan meriam. Menempa pedang iblis adalah ide yang bagus. Noah mengangguk pada penjelasan Logan dan melanjutkan pertanyaannya. Kapan pertempuran dimulai? Tengah hari dan berlanjut sampai matahari terbenam. Lalu kita berhenti berkelahi dan mengatur ulang untuk bulan depan. Apa syarat pembebasan saya? Bunuh 100 pembudidaya di tahap solid dari peringkat kedua dan kamu bebas. Nuh menghentikan pertanyaannya pada kata-kata itu dan mengalihkan pandangannya ke Logan. Ekspresinya tegas, jelas tidak ada ruang untuk negosiasi. Seberapa banyak mereka ingin menahanku di sini? Apakah mereka berharap tinggal di sini selama beberapa tahun pada akhirnya akan membuat saya bersimpati dengan perjuangan mereka? Nuh bisa menebak niat mereka. Dia hanyalah seorang kultivator dalam tahap cair dari peringkat kedua dan lebih jauh lagi dia baru saja melakukan terobosan. Menggunakan pembudidaya di tahap padat sebagai persyaratan akan memaksanya untuk tinggal di negara itu setidaknya selama 3 tahun. Itu karena dia perlu melakukan terobosan lain sebelum dia dapat dengan percaya diri menghadapi musuh yang kuat itu. Dia akan dipaksa untuk bertarung melawan tentara dengan kekuatan yang mirip dengannya sebelum dia dapat secara efektif menargetkan yang lebih kuat. Mereka meremehkan saya. Namun, kecakapan pertempurannya yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari perhitungan mereka. Nuh memiliki mantra bentuk iblis serta mantra getaran mental. Kedua serangan itu bergantung pada kekuatan lautan kesadarannya yang sangat tidak biasa untuk levelnya. Aku tidak bisa langsung mengisi barisan pembudidaya di tahap padat, tapi aku harus bisa menyelinap keluar dari waktu ke waktu. Dia tidak berharap untuk menyelesaikan tugas secara langsung dalam satu pertempuran, tetapi dia bisa menebak bahwa itu akan membawanya jauh lebih sedikit dari yang mereka harapkan. Baiklah. Nuh akhirnya menjawab. Kamu akan mengenali level musuh dengan warna jubah mereka. Hitam untuk pembudidaya di peringkat ketiga, merah untuk mereka yang berada di tahap solid di peringkat kedua, dan biru untuk semua orang. Kami telah menyiapkan pakaian biru untuk kamu. Kenakan itu sebelum pertempuran. Seorang tentara mengeluarkan jubah biru dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Nuh. Nuh langsung menanggalkan pakaian di depan para prajurit dan mengenakan pakaian baru, ketat, persis seperti yang dia suka. Mereka pasti memilih mereka setelah pakaian saya yang biasa, mereka benar-benar berusaha untuk menyenangkan saya. Dia menghela nafas saat dia menyimpan jubah hitamnya di cincin luar angkasa, tetapi kemudian dia menyadari bahwa pasukan Logan sedang menatapnya. Apa? Logan terbatuk ringan sebelum menunjuk ke satu batu kecil di kejauhan. Kamu bisa saja berubah di sana, ada wanita di sini. Nuh kemudian memperhatikan bahwa para prajurit wanita menundukkan kepala dan beberapa tanda memerah dapat dikenali di pipi mereka.
Bukankah kita akan berperang? Bagaimana mereka bisa memikirkan hal lain? Nuh tidak memahami mereka, tetapi dia adalah kasus khusus. Bukan hanya topik asmara yang selalu kalah dengan latihannya, tapi dia juga tidak pernah berhati-hati dengan gestur itu. Dia hanya memilih untuk berubah di sana karena itu adalah tindakan tercepat. Dia tidak dapat mengganggu perasaan orang-orang yang menonton. Sejujurnya, tubuhnya sangat bugar dan kulit putihnya ditambah dengan aura dinginnya memberinya sosok yang harmonis namun tak tersentuh. Para wanita di sana mau tidak mau tertarik padanya. Bisakah aku menutupi wajahku kan? Lagi pula aku juga punya musuh. Namun, pikiran Nuh sepenuhnya terfokus pada pertempuran yang akan segera terjadi. Dia tidak pernah memiliki kedamaian sedetik pun dalam kehidupan keduanya, semuanya selalu tentang hidup atau mati, matanya hanya bisa melihat jalan menuju kekuasaan. Ya kamu bisa. Logan menjawab dan Noah mengeluarkan tudung hitam dari cincin luar angkasanya. Setelah memakainya sehingga fitur wajahnya tertutup, dia duduk bersila di tanah untuk bermeditasi. Logan menghela nafas dan mengatur rencana pertempuran dengan pasukannya sambil menunggu tentara lain tiba. Sedikit demi sedikit, lebih banyak orang tiba di lembah. Sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian biru sementara beberapa dari mereka memiliki jubah merah, hanya sesekali seorang kultivator berpakaian hitam akan muncul. Di sisi lain lembah, pemandangan serupa sedang berlangsung. Tentara dari kekaisaran sedang berkumpul di bagian itu, tidak butuh banyak waktu bagi mereka untuk membuat pasukan yang terdiri dari 1000 tentara. Pertempuran akan segera dimulai. Kelahiran Pedang Iblis bab 286 tempat latihan. 1000 tentara untuk masing-masing pihak, mereka saling menatap dengan permusuhan dan ekspresi tegas. Namun, ada perbedaan dalam sikap mereka. Para prajurit dari negara Odrea sungguh-sungguh dan fokus, mereka berjuang untuk negara mereka, mereka adalah garis pertahanan yang melindungi orang yang mereka cintai. Sebaliknya, mereka yang berasal dari kekaisaran memiliki sikap yang lebih santai. Mereka khawatir tentang pertempuran yang akan segera terjadi tetapi mereka tampaknya tidak terlalu tertarik dengan hasilnya. Juga, mereka tampaknya jauh lebih tidak berpengalaman. Ini hanyalah pasukan baru dari kekaisaran sementara kami memiliki prajurit berpengalaman di sisi ini, sungguh lelucon. Nuh mengerti arti di balik pertempuran itu. Jadi, kamu menukar masa depanmu untuk menjadi tempat latihan? Dia tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan itu kepada Logan. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan untuk bertahan hidup. Jawabannya dingin, dia tidak menghargai ejekan Nuh. Tapi mereka hanya menggunakan tekadmu untuk melatih prajurit baru. Aku yakin mereka memberikan hadiah berdasarkan kinerja mereka. Nuh telah melihat situasi yang sama baik di rumahnya maupun di akademi. Pertempuran di negara ini hanyalah sebuah misi bagi mereka. Mereka akan menerima hadiah berdasarkan kinerja mereka dan beberapa hak istimewa untuk partisipasi mereka. Penentuan kedua belah pihak berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Yang satu berjuang untuk negaranya, yang lain berjuang untuk keuntungan, jelas siapa yang akan menang. Namun, tujuan kekaisaran bukanlah untuk menang tetapi untuk melatih prajurit baru sambil perlahan melemahkan bangsa Odrea. Tidak heran mereka bertahan begitu lama, kekaisaran tidak menggunakan mereka dengan lebih baik. Mereka telah memberikan teknik mereka. Selamanya menyegel jalan mereka menuju tingkat yang lebih tinggi, dan mereka juga menyediakan tempat pelatihan bagi prajurit baru. Apa yang akan diperoleh kekaisaran lebih banyak dari menaklukkan mereka? Mereka tidak berbeda dengan para budak yang menambang kostum,
Mereka hanya digunakan dengan cara yang berbeda. Nuh menghela nafas, dia mulai memahami besarnya keputusasaan yang mereka rasakan selama bertahun-tahun. Adam, kamu akan bergabung dengan pasukan biru di sisi kiri. Kami biasanya bertarung sesuai dengan warna kami, jadi kamu hanya harus menghadapi pembudidaya di levelmu. Logan meyakinkan Noah sambil menjelaskan taktik pertempurannya. Kamu tahu, aku tidak bertarung dengan baik ketika aku dikelilingi oleh sekutu, kekuatanku akan terpengaruh. Nuh mengeluh tetapi Logan hanya mendengus mendengar kata-kata itu. Itu masalahmu, kamu adalah bagian dari negara kami sekarang. Bunuh sebanyak mungkin sambil melindungi orang-orang di sekitarmu, ini adalah perintahmu. Kemudian, dia menunjuk ke sisi kiri lembah. Dia memerintahkan Nuh untuk mengambil posisinya. Dia tidak membuang waktu dan pergi ke tempat yang ditunjuk Logan. Dia segera dikelilingi oleh tentara berjubah biru. Tentara perlahan mengambil posisi. Sedangkan di puncak salah satu puncak gunung, Lisa diikuti oleh dua pelindungnya dengan dingin menatap seorang pria di sisi lain formasi. Lady Lisa, kamu menjadi lebih cantik setiap hari. Pria itu membungkuk ke arahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. HMPH, simpan omong kosongmu untuk dirimu sendiri. Seth, aku di sini hanya untuk menonton pertempuran. Salah satu pelindungnya mengambil kursi dari space ring miliknya dan meletakkannya di tanah. Lisa dengan tenang duduk di atasnya dan memfokuskan pandangannya ke lembah di bawah. Matanya tampak berlama-lama pada sosok biru dengan tudung hitam yang menutupi wajahnya. Pemandangan itu membuatnya sedih sesaat sebelum dia kembali memasang ekspresi dingin. Aku melihat bahwa kamu memiliki orang luar baru di barisanmu. Apa yang kamu berikan padanya untuk membuatnya bertarung? Seni bela diri? Mantra, atau, mungkin, dirimu sendiri? Seth mengejek dari sisi lain formasi, menyebabkan kemarahan kedua pelindung itu. Awasi mulutmu sampah kekaisaran. Lady Lisa semurni hari dia dilahirkan. Jawaban itu membuat Seth tersenyum, dia menikmati interaksi semacam itu. Dan apa yang bisa kamu lakukan? Saat kamu melangkah keluar dari formasi, kamu akan mati. Hanya ada formasi pertahanan yang melindungi negara Odrea dari kekuatan kekaisaran yang tak tertandingi. Pelindung tidak bisa melewatinya hanya untuk memberikan pelajaran kepada Seth. Pada akhirnya, pelindung itu mendengus dan menutup mulutnya. Lisa, kamu kehilangan sekitar 50 tentara setiap bulan. Aku yakin tidak perlu waktu 1 dekade sebelum kamu kehabisan mereka. Seth terus berbicara, tidak peduli dengan tatapan dingin para pelindung. Kamu tahu, aku adalah kapten yang ditunjuk untuk misi di negara Odrea. Aku mungkin sengaja memilih prajurit yang lemah jika kamu berhasil menyenangkanku. Seth memiliki senyum bejat di wajahnya. Dia pada dasarnya menawarkan pertarungan yang lebih mudah sebagai ganti tubuh Lisa. Kamu kehilangan lebih banyak tentara setiap saat. Lisa tidak mengalihkan pandangannya dari lembah saat dia menjawab, sudah hampir tengah hari, pertempuran akan segera dimulai. Dan kekaisaran berterima kasih untuk itu. Bantuanmu untuk membuang sampah dari barisan kami sangat kami hargai. Seth membungkuk lagi, ada beberapa kebenaran di balik kata-katanya yang mengejek. Pertempuran melawan negara Odrea digunakan sebagai bentuk pelatihan pasukan baru mereka. Kekaisaran mampu melewati barisan prajurit, mengurangi jumlah mereka dan mendapatkan pembudidaya berpengalaman di bawah domain mereka. Tentara yang lemah adalah beban, bahkan untuk negara besar seperti kekaisaran. Namun, dengan menggelapkan mereka dalam perang, mereka berhasil mempertahankan standar yang tinggi untuk para pembudidaya mereka. Kekuatan adalah segalanya,
Kekaisaran tidak membutuhkan pembudidaya dengan kekuatan pertempuran yang lemah. Seth kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah matahari sebelum dengan cepat menurunkannya lagi. Ini mulai. Di lembah, Nuh berada di posisi garda depan di antara prajurit lainnya. Pasukan merah dan hitam ada di belakang mereka, mereka adalah garis depan serangan. Seorang kultivator berjubah hitam ada di depan mereka, dengan hati-hati memeriksa posisi matahari. Dia kemudian mengangkat tangannya, suasana di ketentaraan langsung menjadi tegang. Kemudian, dia menurunkannya dengan gerakan cepat, berteriak keras kepada para prajurit di belakangnya. Untuk bertempur. Kelahiran Pedang Iblis bab 287 gelombang pertama. Pertempuran dimulai. 1000 tentara menyerang 1000 tentara, kedua belah pihak saling mendekat dengan kecepatan tinggi. Sisi kekaisaran memiliki jubah dengan lambang yang menggambarkan harimau bersayap di dada mereka, tidak sulit untuk mengenalinya. Namun, Nuh tidak fokus pada gelombang tentara biru yang hendak menabraknya, perhatiannya tertuju pada pasukan merah tepat di belakang mereka. Gelombang mantra pertama. Nuh berpikir dengan hati-hati. Mantra adalah senjata terkuat para kultivator, jelas bahwa mereka akan digunakan dalam pertempuran itu. Namun, mantra biasanya memiliki jangkauan kehancuran yang luas, mereka kemungkinan besar akan melukai sekutu Anda dalam situasi itu. Itulah mengapa momen sebelum bentrokan kedua pasukan adalah satu-satunya momen di mana mereka dapat digunakan secara bebas. Lampu warna-warni bersinar dari kedua sisi. Para pembudidaya dari kedua pasukan melancarkan serangan magis jarak jauh mereka terhadap tentara yang mendekat. Peluru air, bola api, binatang buas dalam bentuk dan warna apapun, pecahan es, kilatan petir, golem, dan banyak lagi, diciptakan dan diluncurkan dari kedua sisi. Pasukan dari negara Odrea diorganisir. Mereka secara efisien membagi mantra pertahanan dan serangan di antara mereka sendiri. Sebaliknya, mereka yang berasal dari kekaisaran lebih peduli dengan keselamatan pribadi mereka, merapal mantra pertahanan yang jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Ledakan yang mengguncang bumi bergema di lembah karena dampak dari mantra yang tak terhitung jumlahnya. Bumi berguncang dan medan hancur di bawah jumlah energi itu, serangan gabungan dari 2000 pembudidaya terlalu banyak untuk ditangani oleh lembah itu. Namun, rune formasi membantu medan, membuatnya hampir tidak mampu menahan getaran. Jeritan dan teriakan terdengar dari kedua sisi, tidak peduli seberapa terlatih prajurit, selalu ada kelemahan dalam pertahanan mereka. Beberapa tentara langsung tewas. Tidak mampu bertahan dari mantra yang masuk, yang lainnya terluka karena gelombang kejut yang tercipta setelah pertahanan mereka berbenturan dengan serangan ofensif, korban sudah menggunung. Pihakmu selalu menang dalam pertukaran ini, orang-orangku terlalu peduli dengan keselamatan mereka untuk bereaksi secara akurat terhadap serangan semacam itu. Seth dengan keras menilai dari posisinya di puncak gunung, dia menggelengkan kepalanya pada penampilan prajuritnya. Lisa, bagaimanapun, sudah terbiasa dengan adegan itu dan memperhatikan satu-satunya orang yang tidak biasa di pasukannya. Dia dengan jelas melihat bahwa setiap kali mantra mendekati kultivator dengan tudung hitam di kepalanya, cahaya hitam akan bersinar yang menghancurkan serangan itu sepenuhnya. Dia tidak menggunakan mantra untuk bertahan melawan mantra. Bolt. Nuh berlari ke arah tentara yang datang sambil menilai dengan hati-hati kekuatan mantra yang ditembakkan ke arahnya. Mereka kebanyakan dibuat oleh penyihir peringkat 1, hanya beberapa dari mereka yang berasal dari peringkat 2. Pedangku cukup untuk menghancurkan mereka.
Kekuatan item bertulis barunya sudah bisa dilihat. Nuh hanya mengeluarkan sedikit nafas karena pedangnya mampu sepenuhnya menghabiskan serangan musuh. Ketika Nuh menyuntikkan bread ke pedang iblis, kekuatan mereka yang sebenarnya akan terungkap. Ketajaman yang mengancam ditambah dengan destruktif asap hitam terpancar segera setelah bread beredar di senjata itu. Mantra yang masuk dengan cepat dibagi menjadi dua hanya untuk dimakan oleh asap beracun yang dilepaskan secara otomatis. Sederhananya, Nuh keluar tanpa tersentuh dari gelombang serangan pertama. Dia akan selalu menyimpan pedangnya setelah dia menggunakannya untuk bertahan. Pedang itu terlalu berbahaya untuk berada di tempat terbuka di antara sekutunya, dia harus membatasi penggunaannya dalam situasi itu. Tentara lawan menjadi lebih dekat. Kedua belah pihak berlari ke arah satu sama lain, bentrokan yang mengguncang bumi di tengah lembah tak terhindarkan. Para prajurit dari kedua negara memiliki formasi dan rencana pertempuran untuk dilakukan, tetapi Nuh tidak peduli tentang mereka. Dia melemah ketika berada di antara sekutunya, kekuatan aslinya hanya bisa ditunjukkan ketika dia dikelilingi oleh musuh. Saat kedua belah pihak akan bentrok, Nuh mengaktifkan mantra barunya. Lingkungan mentalnya berdengung dan mengarahkan getaran itu ke matanya. Penglihatannya kabur sesaat tetapi Nuh memaksa pandangannya untuk tetap pada prajurit tepat di depannya. Itu adalah seorang pria berjubah biru, dia memiliki tubuh peringkat 4 dan seorang dantian yang cocok dengan tubuh Nuh. Namun, lingkup mentalnya hanya berada di peringkat pertama, itu terlalu lemah dibandingkan dengan level Nuh. Gelombang kejut menghantamnya. Itu bukanlah sesuatu yang material atau terlihat, hanya getaran tak terdengar yang menghantam ruang mentalnya. Getaran itu meskipun padat, mengalir di udara seperti sinar yang terbuat dari energi mental yang langsung menembus pikiran kultivator, menciptakan lubang di bagian depan bola mentalnya. Namun, kekuatan gelombang kejut tidak menyebar, ia terus bergerak tanpa hambatan melintasi pikiran pembudidaya, menciptakan lubang lain di bola dan keluar dari punggungnya. Gelombang kejut kemudian menghantam prajurit di belakangnya dan membuat keseimbangannya tidak stabil, memaksanya untuk menghentikan langkahnya. Adapun prajurit pertama, matanya kehilangan cahaya saat kehidupan meninggalkannya, dia jatuh tak bernyawa di tanah bahkan tanpa bisa bereaksi. Satu mantra untuk membunuh seorang prajurit dan mengacaukan yang tepat di belakangnya. Luar biasa! Nuh sangat gembira dengan kekuatan mantra mental tremor. Efeknya benar-benar sesuai dengan harapannya. Gelombang mental sederhana dapat memecahkan bola mental tetapi butuh waktu dan konsentrasi yang besar untuk melakukannya. Saya harus menahan badai ketika saya melawan Manuel karena itu. Akan tetapi, sinar kondensasi jenis ini jauh lebih efektif dan membutuhkan waktu persiapan yang jauh lebih sedikit. Kematian prajurit meninggalkan celah di barisan depan kekaisaran. Nuh menekan sensasi terbakar di matanya dan menembak dengan kecepatan penuh tepat di celah itu, dia ingin memotong barisan musuh sendirian. Kelahiran Pedang Iblis bab 288 merah. Nuh melompat tepat di antara pasukan musuh. Para prajurit di belakangnya menabrak sisi lawan, menyerang dengan pukulan terkuat mereka atau bertahan dari serangan musuh. Bentrokan kedua menghasilkan lebih banyak korban, banyak tentara kekaisaran tidak siap dengan momentum pertempuran. Mereka terlalu tidak berpengalaman untuk menggunakan kekuatan mereka secara efisien dalam situasi itu. Namun, setelah bentrokan pertama, situasi menjadi stabil. Para prajurit membentuk kelompok kecil di mana pertempuran pribadi atau kelompok terjadi. Membunuh seorang kultivator itu sulit.
Kemenangan tidak dapat dicapai kecuali ada perbedaan besar dalam jumlah atau kekuatan. Naluri bertahan hidup para prajurit dari kekaisaran muncul. Baris kedua pasukan mereka lebih baik daripada yang kedua. Mereka berhasil memblokir serangan pasukan Odrea, menghentikan gerak maju pasukan. Pertarungan di posisi garda depan berantakan dan tanpa ampun. Satu kesalahan bisa menyebabkan kematian atau cedera fatal. Para prajurit bangsa Odrea tanpa henti dalam serangan mereka. Mereka telah berada dalam situasi itu berkali-kali. Kerjasama dan pengalaman mereka perlahan membuat mereka memenangkan pertempuran kecil di garis pertama medan perang. Para pembudidaya kekaisaran perlahan-lahan didorong mundur. Nuh, bagaimanapun, sudah berada di antara barisan musuh. Dia segera membunuh prajurit yang sebelumnya tidak stabil dengan mantranya dan kemudian terus mengayunkan pedang hitamnya ke dalam pasukan kekaisaran. Bentuk pertama Ashura ditambah dengan pedang iblis menunjukkan potensi penuhnya dalam situasi itu. Pedang halus yang membara menangkis setiap musuh yang mencoba mendekatinya dari sisinya sementara dua senjata aslinya memotong tanpa halangan apapun yang menghalangi jalan mereka. Para prajurit itu tidak kaya, tingkat kultivasi mereka berasal dari kemurahan hati kekaisaran terhadap warganya. Jadi, mereka tidak dilengkapi dengan item pertahanan atau senjata bertulisan, hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki item bertulisan di peringkat kedua. Namun, senjata Nuh berada di puncak peringkat kedua. Mereka telah diciptakan dengan satu-satunya tujuan untuk memotong segala sesuatu di jalan mereka. Pikiran Nuh sedang membayangkan sebuah pedang yang membelah langit ketika dia menanamkan keinginannya pada nafas. Ketajaman mereka ditambah dengan daya rusak dari mantra bentuk iblis membuat mereka dapat dengan mudah memutuskan apapun yang lebih lemah dari mereka. Pedang, tombak, perisai, pisau. Semua jenis senjata digunakan oleh para prajurit untuk memblokir serangannya dan semuanya dipotong dengan bersih tanpa kecuali. Bila Nuh menghancurkan barang-barang biasa dan berukir seolah-olah mereka memotong mentega, selalu berakhir pada tentara yang tercengang sesudahnya. Perang adalah tempat yang berantakan. Para prajurit tidak punya waktu untuk secara aktif mengubah metode pertempuran mereka, terutama mengingat kurangnya pengalaman mereka. Itu sebabnya serangan Nuh terus merenggut nyawa tanpa ada yang bisa menghentikannya. Para prajurit itu berada di tahap gas atau cair dari peringkat kedua dan Tian, kekuatan mereka sudah hampir tidak cukup untuk menandingi Nuh. Mempertimbangkan situasi yang membingungkan dalam pertempuran dan kurangnya pengalaman mereka sama sekali tidak dapat menghentikan Nuh. Namun, tidak semua orang tidak menyadari tindakannya. Seth, Lisa, dan kedua pelindungnya dapat dengan jelas melihat bagaimana pria berkerudung itu berlari dalam garis lurus di antara pasukan kekaisaran, mengganggu formasi mereka dari dalam. Apa itu? Apakah kamu menyembunyikan seorang kultivator di panggung padat di bawah jubah biru? Seth dengan marah bertanya. Dia siap menderita kerugian tetapi jumlah tentara yang tewas meningkat dengan rasio yang luar biasa. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu tahu aku tidak bisa melakukan itu. Kesepakatan kita jelas, aku tidak bisa menggunakan trik semacam ini atau dantianku akan meledak. Lisa dengan dingin menjawab. Perjanjian dengan kekaisaran sangat ketat, pertempuran harus adil dan langsung, kedua belah pihak tidak dapat menggunakan siasat atau tipuan apapun. Mata Seth menajam, sosok Nuh terus melakukan pembunuhan besar-besaran, tidak ada seorang pun di antara tentara biru yang bisa menghentikannya. Sebuah token muncul di tangannya dan dia berbicara dengan lembut, dia sedang menyampaikan perintah khusus kepada pasukan di bawah.
Orang luar yang kamu jebak kali ini memiliki beberapa bakat, sayang sekali negaramu berhasil mengikatnya sebelum kekaisaran bisa melakukannya. Dia dengan keras mengumumkan saat matanya bersinar dengan cahaya dingin. Di medan perang, Nuh masih berlari dalam garis lurus. Bentuk pertama digunakan untuk bertahan dari serangan yang datang ke arahnya dari arah lain sementara kedua pedangnya terus memakan banyak korban. Gaya bertarung seperti itu membuatnya bisa bertarung dalam waktu lama tanpa mengeluarkan banyak energi. Dia hanya menggunakan seni bela dirinya dan sebagian bentuk iblis, dia benar-benar dapat menahan pengeluaran energi mental dan nafas pada levelnya. Itu juga karena fakta bahwa dia menggunakan cara itu hanya untuk bertahan, kekuatan ofensifnya yang sebenarnya berasal dari pedangnya yang hampir tidak menghabiskan energi. Kemudian, sesuatu berubah di sekelilingnya. Para prajurit biru mulai mundur dan sesosok merah terlihat berlari dengan kecepatan penuh melalui barisan mereka. "Anda di sana?" Nuh tersenyum di balik tudungnya saat melihat itu. Mereka akhirnya mengirim seorang kultivator di panggung padat untuk menghentikan saya. Dia tahu bahwa dia menciptakan terlalu banyak kerusakan di pasukan kekaisaran, mereka harus menghentikannya. Bertentangan dengan harapan semua orang, Nuh tidak lari saat melihat jubah merah itu. Tetapi, sebaliknya, dia langsung melompat ke sana. Dengusan keras terdengar dari pembudidaya merah, dia merasa diremehkan oleh prajurit biru sederhana itu. Perbedaan stage berarti serangan yang lebih kuat dan kemampuan untuk bertarung lebih lama, sulit untuk mengatasi rintangan itu. Namun, Nuh melompat ke arahnya tanpa ragu. Gemetar mental. Penglihatannya kabur kurang dari sesaat dan sinar mental melesat ke arah pembudidaya merah. Lawannya memiliki bola mental peringkat 2 dan senjata bertuliskan, dia jelas lebih kuat darinya. Namun, mantra Nuh mampu membuatnya tidak stabil selama beberapa detik, membuatnya tidak dapat memasukkan bretnya ke dalam senjata. Nadi Nuh membengkak dan menjadi hitam. Dia telah mengaktifkan kekuatan tubuhnya dan menyatukan semua pedang halusnya dalam satu tebasan. Di bawah tatapan tak percaya para prajurit kekaisaran, serangan Nuh memotong tepat di tengah senjata kultivator merah sebelum memotong kepalanya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 289 Eskalasi. Terengah-engah, ekspresi heran, teriakan kaget. Itulah reaksi para prajurit kekaisaran setelah menyaksikan tindakan Nuh. Mereka telah melihat bagaimana seorang pembudidaya dalam tahap cair berhasil menerobos ke garis musuh dan membunuh puluhan pembudidaya biru sebelum memenggal kepala yang merah yang datang untuk mengalahkan seorang kultivator di tingkat yang lebih tinggi, tetapi di peringkat yang sama bukanlah hal yang mustahil. Banyak orang jenius di masa lalu telah berhasil melakukan tindakan seperti itu. Namun, tindakan Nuh mulus dan cepat, pembudidaya merah bahkan tidak bisa menyerang sebelum dia dibunuh. Mereka tidak ragu bahwa Nuh berada dalam tahap cair, mereka tahu tentang ketentuan perjanjian antara bangsa Odrea dan kekaisaran. Itu berarti bahwa jumlah bread miliknya terbatas. Mereka pasti bisa membuatnya kewalahan dengan jumlah mereka yang banyak. Namun, tindakan Nuh memperjelas satu hal, menjatuhkannya akan membutuhkan harga yang mahal. Itu sebabnya tidak ada yang mau melakukan langkah pertama. Para prajurit kekaisaran hanya menatap Nuh yang mengumpulkan mayat pembudidaya merah saat mereka mengepungnya. Mereka sedang menunggu saat di mana dia melanjutkan serangannya, fokus mereka mencapai puncak saat mereka menatap sosok berkerudung itu. Namun demikian, Nuh tidak mengenakan biaya pada mereka. Sebaliknya, dia mulai berlari ke arah pasukan Odrea. Pedang iblisnya terhunus dan bentuk pertama Ashura dilakukan saat dia berjalan kembali ke barisan sekutu.
Apakah dia melarikan diri? Itu adalah pemikiran pertama dari para prajurit di sekitarnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit lega dengan kejadian itu. "Apa yang kamu lakukan? Kejar dia!" Teriakan nyaring terdengar tepat di belakang mereka. Dua pembudidaya berjubah merah berlari dengan kecepatan penuh menuju Nuh yang melarikan diri. Mata mereka dipenuhi amarah saat mereka melintasi kerumunan tentara biru tanpa gangguan. Semuanya menjadi jelas dalam pikiran para prajurit. Kekaisaran telah memutuskan untuk menggandakan upayanya dalam menjatuhkan kultivator berkerudung. Para prajurit mulai mengejar Nuh tetapi dia sudah jauh di kejauhan. Tidak ada yang berani berdiri di depannya setelah melihat kehebatan pertempurannya. Mereka hanya membatasi diri untuk menyerang sisinya. Namun, yang paling cerdas dari mereka menyadari sesuatu dari pergantian peristiwa itu. Dia telah melarikan diri sebelum kita bisa melihat kedatangan tentara merah. Apa sebenarnya tingkat lautan kesadarannya? Lagi pula Nuh berada dalam tahap cair. Adalah normal untuk berpikir bahwa lingkup mentalnya pasti baru saja melewati ambang batas untuk peringkat kedua. Namun kenyataannya berbeda. Nuh sudah mulai melarikan diri tepat sebelum bala bantuan datang. Waktunya terlalu tepat untuk menganggapnya sebagai kebetulan. Sementara itu, Nuh kembali dengan kecepatan tinggi ke arah sekutunya. Para prajurit kekaisaran tidak berani menghalangi jalannya. Dia pada dasarnya tidak pernah menggunakan pedang bertuliskan saat kembali ke pasukan Odrea. Area di mana pertempuran diadakan datang ke bidang pandangnya. Lembah tidak memungkinkan semua prajurit untuk bertarung satu sama lain pada saat yang sama. Pertempuran terbatas pada tempat kedua pasukan bentrok. Itu harus melibatkan pembudidaya merah dan hitam saat malam menjelang. Nuh tahu bahwa pembudidaya biru hanyalah umpan meriam. Hanya beberapa pembudidaya di peringkat ketiga yang cukup untuk mengalahkan mereka semua. Aku seharusnya bersembunyi sampai akhir pertempuran. Aku tidak percaya bahwa kekaisaran akan membiarkan prajurit merah lainnya tidak dijaga. Dia telah melakukan cukup banyak dalam pertempuran itu. Dia tidak ingin mengekspos dirinya terlalu banyak untuk negara yang pada dasarnya telah memenjarakannya. Biarkan mereka berperang. Aku hanya perlu mengumpulkan pembudidaya merah. Nuh melihat celah di salah satu pertempuran di garis depan dan buru-buru melompat ke sana. Salah satu prajurit kekaisaran dipenggal kepalanya dari belakang saat Nuh melewatinya dan kembali ke dalam pasukan sekutu. Pertempuran kecil itu kemudian dimenangkan oleh para prajurit dari negara Odrea, lagi pula mereka lebih berpengalaman. Keuntungan kecil yang diberikan oleh Nuh telah memungkinkan mereka untuk memberikan kerusakan fatal pada semua lawan mereka. Para prajurit yang menyaksikan retretnya memandangnya dengan jijik. Mereka tidak menyadari prestasinya di belakang garis musuh sehingga mereka hanya berpikir bahwa dia ingin menemukan posisi yang aman untuk bersembunyi. Namun, mereka fokus pada perang. Mereka tidak punya waktu untuk memedulikan satu tentara yang memblot. Dari posisi amannya, Nuh dapat dengan tenang memulihkan energi mentalnya dan memperhatikan kelanjutan pertempuran. Para prajurit bangsa Odrea memiliki keuntungan sejak awal. Mereka perlahan mendorong mundur pasukan kekaisaran. Waktu berlalu dan jumlah pertempuran yang dimenangkan pihak mereka meningkat. Korban di pihak kekaisaran meningkat dengan cepat. Tentara Odrea akan mengganti tentara yang terluka dan kelelahan bahkan selama pertempuran mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk membatasi kematian sebanyak yang mereka bisa. Kekaisaran, bagaimanapun, menggunakan situasi itu untuk mengurangi barisan mereka. Mereka hanya akan membiarkan prajurit di depan mati sebelum mengirim bala bantuan. Jumlahnya benar-benar menguntungkanmu kali ini.
Kamu hanya kehilangan sekitar 20 tentara sementara kami menderita kerugian lebih dari 150 pembudidaya. Kurasa sudah waktunya bagi yang merah untuk bergabung dalam pertempuran. Seth berbicara dan membisikkan beberapa kata pada tokennya. 199 tentara merah kekaisaran segera bergabung dengan garis depan, tindakan mereka cepat, mereka siap untuk bergerak sejak lama. Namun, sebelum mereka bisa mencapai kultivator biru yang tak berdaya dari negara Odrea, kultivator merah di sisi itu telah bergerak untuk mencegat mereka. Lisa tidak terkejut dengan keputusan cepat Seth. Pertempuran meningkat, setiap pertarungan memiliki pembudidaya biru dan merah yang bertarung bersama sejak saat itu. Gelombang energi yang dilepaskan di setiap pertarungan itu bahkan membuat Nuh waspada. Kelahiran Pedang Iblis bab 290 saudara. Semuanya menjadi lebih berantakan. Pertempuran mulai menyebar ke seluruh dua pasukan. Mereka perlahan-lahan menabrak satu sama lain, garis depan telah jatuh begitu para pembudidaya merah bergabung dalam perang. Penggarap di tahap cair tidak terlalu menjadi ancaman bagi mereka yang berada di tahap padat, tetapi mereka masih bisa membanjiri mereka dengan jumlah mereka. Bentrokan pertama telah membuat kekaisaran kalah jumlah, bahkan dengan bantuan mereka yang berada di tahap padat, pasukannya masih dipaksa bertahan. Namun, korban telah berhenti meningkat begitu cepat. Penggarap merah telah menjadi kekuatan utama di setiap pertempuran sementara yang biru hanya memberikan dukungan. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Nuh bisa berlari dengan bebas di medan perang dalam situasi itu. Para prajurit terlibat dalam pertempuran pribadi atau kelompok mereka, fokus mereka adalah pada lawan di depan mereka, mereka tidak dapat diganggu bahkan untuk sedetik pun. Itu sebabnya Nuh melanjutkan pembunuhannya. Dia akan mencapai pertempuran paling sepihak dan membantu memberikan pukulan terakhir pada tentara biru kekaisaran. Lapisan energi mental di sekitar sosoknya memungkinkan dia untuk muncul di belakang punggung mereka hampir tanpa disadari. Kebanyakan kultivator bahkan tidak akan mengerti apa yang menimpa mereka bahkan saat mereka mati. Ini mirip dengan pertempuran melawan Orsen. Saya dikelilingi oleh para kultivator yang lebih kuat dari saya dan energi yang dilepaskan dari pertempuran mereka cukup untuk membuat saya terpesona. Namun, jika saya merencanakannya dengan hati-hati, saya dapat memutuskan hasil dari beberapa di antaranya. Membunuh satu pembudidaya biru dapat merusak keseimbangan di setiap pertempuran dan menciptakan peluang untuk kemenangan cepat. Itu tidak akan menyebabkan kematian prajurit merah, tapi pasti akan menambah korban di antara jubah biru. Juga, karena penghalang yang berkurang itu, prajurit merah di sisinya akan lebih mudah mengalahkan lawan mereka. Semut berukuran kecil dan tidak menyerang. Tetapi sejuta di antaranya dapat mengalahkan seekor harimau. Hal yang sama berlaku untuk para pembudidaya di tahap cair yang bergabung dalam pertempuran merah. Kekuatan mereka bukanlah tandingan bagi mereka yang berada di panggung padat, tetapi serangan mereka masih bisa melukai tubuh mereka. Satu serangan dari seorang pembudidaya merah dapat membunuh siapa saja dengan jubah biru, tetapi mereka masih dipaksa untuk bertahan melawan serangan gabungan dari mereka yang berada di tahap cair. Terutama jika mereka didukung oleh para pembudidaya merah juga. Menyingkirkan bidak agar para ksatria tidak terjaga, itu adalah taktik pertempuran yang sangat umum. Menemukan Anda. Namun, tindakan Nuh tidak bisa luput dari perhatian terlalu lama. Nuh berbalik ke arah suara yang baru saja meneriakkan kata-kata itu hanya untuk menemukan seorang kultivator merah mengirimkan pecahan es padanya. Persetan,
Kekacauan di dalam medan perang telah menutupi jejak musuh itu bahkan dari orang yang berhati-hati seperti Nuh. Namun, dia tidak sedekat itu. Nuh dapat segera bereaksi terhadap mantra itu. 20 tebasan membara ditembakkan dari senjata bertulisannya. Tebasan itu berlipat ganda di udara dan asap hitam beresonansi dengan pedang. Menelusuri garis hitam di udara saat mereka meraih pecahan kristal. Sebuah ledakan terdengar, pecahannya hancur dan meledak ke segala arah, menusuk diri mereka sendiri pada tentara di sekitar area benturan. Juga, awan hitam terbentuk di sana, menciptakan zona mati yang memakan pembudidaya malang yang bersentuhan dengan asap. Orang gila ini benar-benar menggunakan mantra di tempat yang begitu ramai. Nuh tidak peduli dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh serangannya pada sekutunya. Bagaimanapun juga dia harus membela diri, dia tidak punya cara lain untuk memblokir mantra itu. Namun, tekad pembudidaya merah telah mengejutkannya. Apakah dia ditugaskan untuk menjatuhkanku? Nuh mau tidak mau berpikir bahwa dia telah menjadi semacam target di mata kekaisaran. Khas kekaisaran. Kamu sama sekali tidak peduli dengan prajuritmu. Suara lain terdengar di area tersebut dan seorang pembudidaya merah dari bangsa Odrea melompat tepat di depan Nuh dengan sikap protektif. Kamu tidak punya kehormatan. Kamu benar-benar mengejar kultivator yang lebih lemah. Biarkan aku memberimu pelajaran. Kultivator yang datang untuk membela Noah adalah salah satu kultivator wanita di pasukan Logan. Noah samar-samar mengingat wajahnya. HMPH, lemah pantatku. Iblis itu telah melepaskan kekacauan di barisan kita dan bahkan membunuh saudara laki-lakiku yang merupakan sesama jubah merah. Surga sendiri ingin aku membalas dendam. Wanita itu terkejut dengan kata-kata pria itu dan menoleh untuk melihat orang luar di belakangnya. Tindakan Nuh tidak terlihat oleh banyak orang, lagi pula dia berada di belakang garis musuh, tidak ada saksi dari bangsa Odrea. Namun, ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa sosok berkerudung itu telah menghilang. AHGH! Teriakan kesakitan keluar dari pembudidaya merah di depannya yang memaksanya untuk berbalik lagi. Kemudian, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Pria di panggung padat itu memegangi kepalanya dengan ekspresi kesakitan, alisnya berkerut seolah-olah dia menderita sakit kepala yang kuat. Sosok biru segera muncul di belakangnya. Tudungnya berkibar karena gerakan cepat pemuda itu, memperlihatkan matanya yang merah dingin menatap leher pria itu. Cahaya hitam menyala dan kepala pria itu terpenggal, semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia hampir tidak menyadari bahwa seorang kultivator di panggung padat baru saja meninggal di depannya. Nuh menyimpan mayat itu di cincin luar angkasa dan mengangguk pada wanita yang datang membantunya. Dia bisa melihat bagaimana pembuluh darah hitam yang mengisi wajahnya perlahan memudar saat dia memasang kembali kerudungnya di kepalanya. Dia kemudian mengerti apa yang telah terjadi. Nuh telah menggunakan momen gangguan yang dia ciptakan untuk membunuh pembudidaya merah. Tidak ada keraguan dalam tindakan Nuh, dia telah mengenali kesempatan itu dan menangkapnya, mendapatkan hasil terbaik. Matanya yang dingin menyerupai binatang ajaib yang menerkam mangsanya, tidak ada emosi yang berlebihan di dalamnya, hanya tekad yang tajam yang terpancar. Dia merasakan sensasi dingin di punggungnya saat dia melihat sosok kesepiannya kembali ke medan perang untuk mencari lebih banyak mangsa.